Saya Karina Rizky, saya sebagai moderator dan kedua anggota kelompok saya sebagai pihak pro dan kontra dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, dengan saya Ramadus Hasan, nomor pokok mahasiswa 202046500838. Di sini saya akan berpihak sebagai kontra. Perkenalkan, nama saya Ruiza, saya berpihak pada pro. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya ekonomi konvensional di Indonesia, sehingga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan pihak. Sebelum memulai diskusi, saya akan menjelaskan apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi terbagi dua. Ada ekonomi Islam, yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Yang kedua, ekonomi konvensional, yaitu teori ekonomi kaitannya dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan untuk menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang ilmu ekonomi. Selanjutnya, untuk pihak pro, saya persilakan untuk menyampaikan opini. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat berdasarkan pada ajaran Islam, dengan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai pedomannya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Al-Quran dan Hadis mengenai perekonomian, mulai dari aturan jual beli yang sah dalam Islam, pinjam-meminjam dengan akad yang sah, investasi sampai pelarangan riba. Semua harus sesuai dengan syariat Islam dan menghindari haram. Sistem ekonomi Islam sendiri tidak hanya bermanfaat untuk orang Islam, tetapi untuk semua umat beragama. Saat ini ada banyak sistem ekonomi yang diterapkan di negara-negara maju dan berkembang. Tapi jelas ekonomi Islam sangat berbeda dengan yang lain. Jika saat ini krisis ekonomi terjadi karena ulah sistem ekonomi konvensional yang menerapkan adanya bunga, berbeda dengan ekonomi Islam yang menawarkan sistem bagi hasil. Dengan adanya praktek riba, justru akan semakin banyak memperlihatkan kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dengan masih banyaknya krisis ekonomi di Indonesia yang masih belum terselesaikan, ekonomi Islam cocok diterapkan di Indonesia dan menjadi solusi terbaik dalam perekonomian saat ini, serta bisa mencegah adanya kejahatan ekonomi secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi dunia. Baik, terima kasih atas opininya dari pihak pro. Setelah itu saya mempersilakan untuk pihak kontra untuk menyampaikan opininya. Oke, terima kasih. Baik, menurut saya juga tidak kurang setuju dengan ekonomi syariah dijadikan ekonomi di Indonesia ketimbang ekonomi konvensional. Biar saya jelaskan sedikit tentang ekonomi konvensional tersebut, yang berarti merupakan suatu sistem dalam aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, dan perolehan serta konsumsi barang maupun jasa. Ciri-ciri ekonomi konvensional sendiri uh, yaitu dasar hukum ekonomi konvensional berasal dari hukum positif. Yang kedua, masyarakat memiliki hak untuk melakukan hak ekonominya. Setelah itu, pemerintah tidak dapat campur tangan langsung terhadap kegiatan ekonomi. Yang keempat, alat produksi dan berada di tangan perorangan, yang artinya bahwa sebagai pelaku usaha setiap perorangan harus menyediakan alat sendiri untuk mendukung usaha yang mereka kelola. Tujuan ekonomi
Adapun tujuan ekonomi konvensional, yaitu yang pertama, manusia dimotivasikan memiliki kepentingan dirinya sendiri yang diekspresikan, terutama melalui pencarian untuk mendapatkan keuntungan finansial. Setelah itu, tindakan yang menghasilkan pengembalian finansial terbesar kepada individu atau perusahaan adalah paling bermanfaat juga bagi masyarakat. Yang ketiga, perilaku kompetitif lebih rasional bagi individu dan perusahaan daripada dilakukan kooperatif. Akibatnya, masyarakat harus dibangun dengan sikapnya di sekitar motif kompetitif. Setelah itu, yang terakhir, kemajuan manusia yang paling baik diukur dengan peningkatan nilai dari yang dikonsumsi anggota, nilai dari apa yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan semakin tingginya tingkat belanja konsumen memajukan kesejahteraan masyarakat dengan merangsang output ekonomi yang lebih besar dan pastinya. Berikut beberapa keuntungan menabung di bank konvensional, yaitu yang pertama, aman dari berbagai risiko atau seperti perampokan, kebakaran, dan lain-lainnya sebagainya. Dan menabung di bank, maka uang Anda akan tetap aman dengan risiko-risiko tersebut. Yang kedua adalah mudahnya dari berbagai jenis transaksi. Setelah itu, keuntungan menabung bank bagi hasil atau bunga lebih praktis dan simple. Jadi menurut saya ekonomi ini dapat membuat Indonesia lebih maju seperti negara maju lainnya yang menggunakan sistem ekonomi konvensional ini. Sekian, terima kasih dari saya. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia bisa menggunakan sistem ekonomi Islam dengan memasukkan beberapa sistem ekonomi konvensional. Tanpa adanya riba dalam suatu sistem, manusia akan terjauh dari bunga ataupun cicilan yang dapat mempersulit keadaan finansial dirinya sendiri. Ataupun dengan memasukkan beberapa sistem ekonomi konvensional tanpa mengubah sistem ekonomi Islam, itu merupakan suatu tindakan baik. Dengan adanya sistem ekonomi Islam dan memasukkan beberapa sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi akan menjadi lebih baik ke depannya. Sekian hasil dari diskusi kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.